Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Dwi Ristiana. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Mojo Tengah. Di video kali ini, saya akan menampilkan praktik mengajar untuk materi mengidentifikasi isi teks prosedur. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Coba, siapa yang sudah sarapan, acungkan tangannya. Hebat! Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita biasakan sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih konsentrasi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, jangan lupa seperti biasa, kalian melakukan presensi terlebih dahulu dengan cara klik link form yang sudah Bu Guru berikan di grup WhatsApp. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, yaitu tentang cara mengidentifikasi isi, tujuan, maupun penggunaan bahasa pada teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian tidak jauh dari yang namanya prosedur. Nah, coba kalian sebutkan prosedur apa sajakah yang kalian lakukan dari bangun pagi sampai tidur kembali. Ya, betul. Ada prosedur menyetrika pakaian, ada prosedur membuat nasi goreng, prosedur memainkan alat musik, dan prosedur yang lainnya. Sebelum memasuki materi, coba simaklah video berikut ini. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Nah, kalian sudah menyimak video tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lalu, apa itu sebenarnya teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dan di sana terdapat penjelasan ataupun keterangan dalam langkah tersebut. Lalu, bagaimana ciri dari teks prosedur? Ciri isi dari teks prosedur itu ada 3.
Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam hal bahan ataupun kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan harus dilakukan secara urut. Apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan suatu kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat dengan tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Dari ketiga gambar tersebut, berdasarkan tujuannya, manakah gambar yang termasuk gambar prosedur memainkan suatu alat? Kemudian, manakah gambar prosedur melakukan sesuatu? Dan manakah gambar prosedur tentang cara membuat sesuatu? Berdasarkan ketiga gambar tersebut, gambar yang merupakan prosedur memainkan suatu alat adalah gambar pada nomor 2. Karena gambar tersebut berisikan cara memainkan chord gitar. Kemudian, gambar prosedur melakukan sesuatu itu terdapat pada nomor 3 ya. Karena gambar tersebut berisikan cara mencuci tangan. Kemudian, terakhir, gambar prosedur yang menunjukkan membuat sesuatu itu terdapat pada nomor 1. Selanjutnya, tentang penggunaan bahasa dari teks prosedur. Penggunaan bahasa dari teks prosedur itu ada 5. Yang pertama, teks prosedur itu biasanya menggunakan kalimat perintah. Kemudian ada kalimat saran, kalimat larangan, dan menggunakan kata dengan ukuran yang akurat, serta menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Selanjutnya, coba perhatikan 3 buah kalimat yang saya contohkan kepada anak-anak. Yang pertama ada kalimat berdirilah dengan posisi kaki rapat. Kemudian kalimat kedua, sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Yang ketiga, supaya mendapat hasil yang maksimal, jangan gunakan api yang terlalu besar. Berdasarkan ketiga kalimat tersebut, coba manakah kalimat yang termasuk ke dalam kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan? Berikut pembahasannya. Kalimat pertama yang berbunyi berdirilah dengan posisi kaki rapat. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan makna untuk memerintah. Kalimat ini biasanya memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama adalah diakhiri dengan tanda baca seru. Ciri yang kedua, biasanya intonasi pada bagian tengah ketika kita bacakan itu intonasi kalimatnya menjadi naik atau meninggi. Yang ketiga, disusun menggunakan pola inversi. Apa itu pola inversi? Pola inversi adalah pola kalimat yang mana susunan predikat mendahului subjek. Contoh, aduk adonan secara rata. Aduk menduduki predikat, adonan subjek. Jadi kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat perintah karena predikat mendahului subjek. Ciri yang keempat dari kalimat perintah adalah menggunakan kata kerjanya itu berupa kata dasar ataupun kata dengan berimbuhan partikel lah ataupun kan. Contoh, kita punya kata ambil, ambillah, ambilkan. Ketika kata tersebut termasuk ke dalam kata kerja perintah. Pembahasan kedua tentang kalimat sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang mengandung himbauan kepada pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mengikuti panduan melakukan sesuatu. Biasanya, dalam kalimat saran itu terdapat kata sebaiknya, terdapat kata seharusnya,
Lebih baik jika perlu diingat bahwa ataupun kata usahakan. Pembahasan berikutnya mengenai kalimat supaya mendapat hasil yang maksimal, jangan gunakan api yang terlalu besar. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang bersifat melarang kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam mengikuti panduan. Ciri kalimat larangan itu biasanya terdapat dua kata. Kata yang pertama adalah jangan dan kata yang kedua adalah hindari. Jadi, jika kalian bertemu dua kata tersebut, berarti pada kalimat tersebut mengandung kalimat larangan. Selain menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan, dalam teks prosedur juga menggunakan kata dengan ukuran akurat. Contohnya, saya punya kata seperempat tepung. Nah, pada kata tersebut menggunakan kata dengan ukuran yang akurat karena ada angka di sana, ada kata seperempat, begitu. Anak-anakku, ternyata pembelajaran kita hari ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang cara membuat sesuatu, melakukan sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Semuanya menggunakan suatu prosedur. Nah, untuk esok kita akan belajar tentang cara menyimpulkan teks prosedur. Kalian siap kan? Nah, anak-anakku, tidak terasa kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini ya. Tadi kalian sudah belajar tentang ciri isi, tujuan, dan penggunaan bahasa dari teks prosedur. Sudah paham kan semuanya? Nah, jangan lupa nanti setelah selesai pembelajaran, kalian silahkan klik link yang sudah saya berikan pada grup WhatsApp. Isi evaluasi hari ini di situ ya. Caranya seperti biasa. Klik linknya, kemudian kalian isi nama dan kelas, lalu jawab soal yang ada di sana. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pada Ibu Riani atas kehadirannya di SMP Negeri 3 Mojokerto Tengah selaku guru bahasa Indonesia yang baru. Luar biasa apa yang sudah diberikan untuk para siswa di SMP Negeri 3 Mojokerto Tengah. Dari mulai perencanaan sampai pada saat pelaksanaan pembelajaran sangat mudah untuk diikuti, terutama untuk anak-anak. Dan hal yang luar biasa adalah bagaimana hingga sampai memberikan pelayanan maksimal, khususnya sampai tahap akhir yaitu penagihan tugas. Nah, untuk anak-anak yang mengalami kesulitan karena keterbatasan kuota atau sinyal internet dan sebagainya, ditempuh dengan jalur luring. Artinya penugasan disampaikan secara tertulis. Tetapi untuk input hasilnya, anak-anak tersebut dibantu dengan menginputkan menginputkan jawaban yang dikirim lewat WA, sehingga tercover semuanya. Sangat inovatif pembelajaran ini, dan saya harapkan bisa terus ditingkatkan untuk kemajuan SMP Negeri 3 Mojokerto Tengah. Sekali lagi, selamat datang dan selamat bekerja. Selamat untuk menjiwakan segala kompetensi yang dimiliki. Dan saya bangga atas hadirnya Bu Riani di SMP Negeri 3 Mojokerto Tengah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Wulandari
dari SMP Negeri 3 Mojo Tengah. Secara keseluruhan, materi yang diberikan oleh Ibu Riani sudah sangat bagus dan sangat kreatif. Materi tersebut juga sudah dilengkapi dengan soal-soal yang diberikan untuk siswanya. Semoga untuk kedepannya Ibu Riani bisa mengkombinasikan pembelajarannya dengan pembelajaran luring, mengingat sekolah kita sedikit spesial dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Terus berkreasi Ibu Riani, terus memberikan inovasi tanpa meninggalkan esensi dari PJJ itu sendiri, yaitu memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari kelas 7C SMP Negeri 3 Mojo Tengah. Dalam pembelajaran Indonesia, saya merasa cukup mudah dalam memahami materi dan mengerjakan tugas maupun mengirim tugas. Ya, saya mengalami kendala dalam masalah sinyal karena saya tinggal di pegunungan yang sulit mendapat sinyal yang bagus. Saya berharap pandemi ini cepat berakhir dan saya bisa belajar bersama teman-teman dan guru saya di sekolah. Oke, terima kasih ya Mbak Dina.